Lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama mari kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpah nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita sebagai umat muslimin pada tahun 1441 Hijriah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan serangkaian aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Di tengah-tengah maraknya musibah Covid-19. Oleh karena itu sekali lagi kita harus bersyukur masih berkesempatan untuk melaksanakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sampai besok yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang terbatas ini izinkan kami untuk menyampaikan renungan dan sekaligus sebagai tambahan ilmu buat kita semuanya, yakni terkait dengan tanda-tanda akhir zaman, yang mana kita ketahui bahwa tanda-tanda akhir zaman itu banyak sekali, namun dalam kesempatan yang terbatas ini izinkan kami untuk menyampaikan salah satu di antara tanda tersebut, yakni yang berbicara tentang ulama su. Ulama su mungkin sangat lazim atau kita semuanya sudah mafhum alias paham semuanya bahwa yang disebut su itu adalah ulama yang jelek atau yang tidak baik. Adapun yang kalau kita lihat dari istilah bahasa, su itu bermakna atau berasal dari masdar dari sa'aya su'an yang bermakna jelek. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa yang dimaksud ulama su itu adalah ulama yang jelek. Mungkin kita bertanya-tanya, sekali lagi kita sangat mafhum atau paham dengan istilah ulama. Ulama itu bentuk jamak dari alim. Alim itu adalah orang yang tahu atau orang yang mengerti atau orang yang berilmu pengetahuan. Kalau istilah yang umum barangkali ilmuwan, tetapi yang dimaksud ulama di sini tentunya orang yang berilmu agama. Nah, sekali lagi istilah ini sangat memasyarakat. Artinya kita sudah paham, tapi yang perlu kita cermati, kok bisa ulama kok jahat. Nah, oleh karena itu jika ada gejala atau tanda-tanda seperti ini berarti tanda-tanda akhir zaman. Padahal sudah disebutkan di dalam sebuah hadis, sejelek-jelek keburukan itu adalah keburukan ulama, dan sebaliknya sebaik-baik kebaikan itu adalah baiknya ulama. Bahkan di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, yang artinya membawa risalah kenabian yang menyebarkan ajaran Islam di muka bumi ini. Yang idealnya
ulama itu adalah menjadi panutan kita bersama. Jangan sampai ulama, orang yang tahu ilmu tetapi malah menjadi bencana. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang serba terbatas ini, izinkan kami untuk menyampaikan tipe-tipe atau sifat-sifat atau ciri-ciri ulama yang jelek, yang buruk itu yang seperti apa, dengan harapan ketika kita sudah paham, ketika sudah tahu, mudah-mudahan kita bisa menjauhi ciri-ciri tersebut, atau paling tidak kita terhindar dari sifat-sifat tersebut. Karena jika terjadi atau jika terdapat sifat-sifat itu pada diri seorang yang disebut ulama, maka itu berarti kan termasuk tanda-tanda akhir zaman. Yang pertama adalah menjual ilmu kepada penguasa. Kita tahu bahwa seharusnya ilmu itu bukan diperjualbelikan, tetapi ilmu harus disampaikan dalam rangka untuk memberikan pemahaman biar hidup ini selamat di dunia wal akhirah. Yang kedua adalah menukar kebodohan sebagai ilmu. Artinya apa, pemirsa yang dirahmati Allah? Yang idealnya bahwa ulama itu merubah dari yang jahlun, dari yang bodoh menjadi faham atau berilmu, jangan diputar balikkan. Yang ketiga adalah memburu harta dan tahta. Para pemirsa yang berbahagia, kalau ada ulama itu hubud dunia, artinya memburu harta dan tahta, itu hati-hati. Sekalipun kita tahu bahwa siapa sih yang tidak butuh harta, tetapi beda. Harta di sini adalah dalam rangka untuk bersedekah, dalam rangka sebagai fasilitas kita beribadah kepada Allah. Jadi bukan bermakna ulama itu tidak butuh materi. Jadi siapapun tentunya butuh materi, karena dengan materi bisa bersedekah, tetapi orientasinya atau nawaitunya atau niatnya itu yang harus kita betulkan, yaitu niat semata-mata karena Allah. Yang berikutnya, yang keempat adalah sombong. Jika ada ulama yang sombong dengan banyaknya ilmu yang dimiliki, itu berarti tanda-tanda akhir zaman. Karena memiliki ilmu itu bukan untuk kesombongan, tetapi untuk memberikan pemahaman kepada umat itu pada umumnya, tapi yang jelas untuk diri pribadi sehingga tahu mana yang hak dengan mana yang batil. Yang berikutnya adalah bangga atau sombong dengan banyaknya pengikut, mungkin merasa banyak orang yang hormat kepadanya, atau dengan istilah kita barangkali gila hormat, demikian. Jadi dia lebih bangga jika banyak orang yang mengeluh-elukan atau memberikan penghormatan karena derajatnya. Ini kan tidak diperbolehkan oleh agama. Yang berikutnya, pemirsa yang berbahagia, itu bergaya dengan pakaian ulama. Artinya secara casing atau fisik itu dia lebih mengutamakan tampilan materi. Jadi secara roh itu tidak ditonjolkan. Artinya membanggakan tampilan atau casingnya itu berpenampilan ulama biar orang banyak. Pemirsa yang berbahagia, yang berikutnya lebih fatal, ini adalah tidak mau bertaubat. Nah, kalau ada ulama yang tidak mau bertobat, ini ya tentunya tidak bisa dikatakan ulama. Karena sesungguhnya ulama itu, kalau kita mengacu pada ahli-ahli sufi seperti syair yang digubah oleh
Abu Nawas atau Abu Nuwas, itu kan ada syair ilahilas firdausi a'la dan seterusnya, itu ilahilas tulil firdausi a'la, yang artinya beliau itu sangat tidak pas atau sangat tidak layak jika masuk surga, tetapi beliau Abu Nawas ini tidak kuat menahan apa itu panasnya api neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau ini ternyata sangat tawadhu atau rendah diri, sekalipun beliau kita kenal dalam literatur Islam itu beliau sangat terkenal ahli ibadah. Jadi artinya semakin banyak ibadah maka semakin nampak atau semakin merasa bahwa dosa kita itu semakin banyak, walaupun ini tentunya urusan Allah, Allah lah yang maha tahu tentang keberadaan ibadah kita. Jadi jangan sampai tidak mau bertobat. Nah, yang berikutnya pemirsa yang berbahagia, yakni sombong. Nah, kesombongan tersebut maka itu dipermainkan oleh hawa nafsunya. Nah, oleh karena itu sekali lagi dengan kriteria atau ciri-ciri tersebut mudah-mudahan minimal buat diri kita sebagai pelajaran, mudah-mudahan kita tidak seperti itu, dan sekaligus sebagai pembelajaran buat kita bahwa kalau ada tipe-tipe seperti itu berarti sudah terjadi fenomena akhir zaman. Nah, Allah yang maha tahu, Allah alam biswab. Nah, demikian sedikit renungan, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat pemirsa semuanya, dengan harapan kita lebih bisa bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih di bulan suci Ramadan ini yang tentunya kita semuanya tanpa terkecuali ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan derajat takwa itulah maka kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pemirsa yang berbahagia rahmatullah, apa yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.